kehidupan kita ini, contohnya yaitu sholat berjamaah. Ini sholatnya merupakan perintahnya Allah, berjamaahnya merupakan sunnah baginda Rasulullah. Inilah orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan yang sangat besar, yang hari ini belum nampak, belum kelihatan keuntungan daripada keuntungan yang besar itu. Dan itu akan dibuktikan oleh Allah, akan ditunjukkan oleh Allah kepada siapapun yang menjalankan daripada hal itu. Contoh masih banyak daripada yang lainnya tentunya. Ini contoh praktek gitu ya, yang mudah untuk kita pahami daripada ayat wa may yutillaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Taat kepada Allah, melaksanakan perintahnya Allah yaitu dengan salat, dijalankan dengan cara Rasulullah yaitu berjamaah gitu ya. Itu yang akan mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Dan cara inilah yang akan mendapatkan daripada suatu cintanya Allah. Cara ini akan mendapatkan daripada sayangnya Allah. Sehingga Allah perintahkan kepada Nabi, ya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah kekasihku ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian wahai manusia ingin mendapatkan cintanya Allah, jika kalian itu cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku ya, ikutilah caraku, maka niscaya yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kalian. Jadi untuk meraih cintanya Allah, meraih daripada sayangnya Allah, meraih ridhonya Allah, caranya ini ya. Salah satu diantaranya sholat berjamaah gitu ya, untuk mendapatkan meraih daripada cinta Allah, untuk meraih daripada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala gitu ya. Para jamaah dimati Allah, orang itu sudah dapat cintanya Allah, dapat ridhonya Allah, sudah orang itu mendapatkan segala-galanya sudah gitu ya. Itu yang Nabi sabdakan dalam suatu hadis qudsi di mana Allah berfirman, fa in wajadtani wajadta kulla syai', apabila kau mendapatkan aku, kau mendapatkan segala-galanya. Jadi kalau orang itu sudah mendapatkan cintanya Allah gitu ya, mendapat daripada ridhonya Allah, sudah orang itu dapatkan segala-galanya. Ini jagat raya alam semesta ini miliknya Allah gitu ya. Kalau orang sudah dapat cintanya Allah, sudah dapat ridhonya Allah, sudah mau apa kalian, ingin apa gitu ya. Semua kekuasaan di tangan Allah, sesuatu semua kemuliaan juga miliknya Allah. Kamu pengen apa saja gitu ya, semua dah miliknya Allah gitu ya. Kalau orang sudah disukai oleh presiden, dicintai sama presiden gitu ya, dekat dengan presiden, sudah. Kalau orang sekarang bilang bereslah semua, seolah begitu, seolah. Bagaimana orang itu dicintai oleh Allah, bagaimana orang itu disayangi oleh Allah, bagaimana orang itu diridhoi oleh Allah gitu ya. Jadi dapatkan nih Pak, fa in wajadtani wajadta kulla syai', apabila kau dapatkan aku, dapatkan cintaku, kau dapatkan ridhoku, kau dapatkan segala-galanya. Salah satunya di antara ini Pak, contohnya gitu ya, salat dengan berjamaah. Ini satu jalan, cara untuk mendapatkan daripada ridho Allah, jalan untuk mendapatkan daripada cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gitu. Walaupun mungkin orang itu ditakdirkan oleh Allah hidupnya sederhana, biasa saja, tapi kalau dapat cintanya Allah, hatinya itu dibuat oleh Allah penuh dengan ridho, penuh dengan syukur, penuh dengan rasa cukup. Walaupun secara zahirnya orang banyak memandang biasa-biasa saja, tapi kalau dapat cintanya Allah, udah orang itu dibuat hatinya lapang ya, hidupnya tentram, tenang, damai, enak gitu ya, kalau mendapatkan Allah ya.
Fa in faqadtani faqadta kulla syai'. Kalau kau kehilangan aku, maka kau kehilangan segala-galanya. Orang sudah kehilangan cintanya Allah, orang kehilangan dari ridhonya Allah. Sebaliknya orang itu mendapatkan murkanya Allah. Walaupun orang itu jadi apa saja, ya, mau jadi presiden kamu, jadi konglomerat kamu, jadi pejabat kamu, jadi apa saja, raja kah, kau sudah kehilangan daripada cintanya Allah. Berarti sebaliknya, kalau dicintai Allah berarti dapat murkanya Allah. Orang itu kehilangan segala-galanya itu, Pak. Hidup dengan penuh sumpek, ruwet, mumet, gitu ya, gelisah, resah, tidak ada ketenangan, tidak ada ketentraman. Jadi begitu, gitu ya. Maka Allah perintahkan tafarraq li ibadati amla'u qalbaka ghinan wa amla'u yadaika rizqan. Luangkan waktumu untuk ibadah kepadaku. Luangkan waktumu untuk taat ibadah kepadaku dengan mengikuti cara daripada contoh Rasulku, tentunya begitu kira-kira. Ya. Jaminannya apa? Amla'u qalbaka ghinan. Allah akan penuhi hatimu rasa kaya, rasa kecukupan, gitu ya, sehingga mendatangkan ketentraman, kedamaian. Jadi gitu. Dan aku penuhi kedua tanganmu dengan rizki. Ada saja rizkinya itu, ya. Jadi gitu. Walaupun mungkin secara jumlah, ya, mungkin nggak seberapa lah dipandang kebanyakan orang, tapi rasanya rasa cukup, ya, rasa mencukupi. Ini orang taat kepada Allah. Itulah, Pak. Wa illa, jika tidak, apa kata Allah? Jika tidak engkau luangkan waktumu untuk ibadah kepadaku, amla'u qalbaka faqran, akan aku penuhi hatimu rasa kefakiran, ya, rasa kekurangan, tidak cukup. Walaupun mungkin materinya, kebendahaannya begitu luar biasa, kalau orang tidak taat kepada Allah itu, Pak, hatinya kan disempitkan oleh Allah. Rasa tidak cukup, rasa kurang, gitu ya. Jadi gitu. Sebagian ayat, wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Orang dah tidak taat kepada Allah, berpaling daripada peringatan Allah, tidak peduli dengan apapun juga, Allah sempitkan daripada hidupnya itu. Disempitkan hidupkan bukan berarti dia jadi orang miskin, ya, tapi hatinya itu dimiskinkan oleh Allah, difakirkan oleh Allah, sempitkan oleh Allah, disusahkan oleh Allah, tidak tenang, tidak tentram, gelisah, ya. Ya seperti apa namanya, penguasa mau jatuh gitu, dia gelisah terus. Masya Allah. Wa amla'u yadaika suhulan, dan aku penuhi tanganmu dengan kesibukan. Disibukkan, sibuk saja gitu. Sibuk sono, sibuk sini, ngatur sono, ngatur sini, gitu ya. Ngatur sini ada masalah, ngatur sini ada masalah, gitu ya. Bahkan malah blunder kepada dirinya sendiri, gitu ya. Waduh, puyeng, Pak, gitu ya. Apalagi menghadapi situasi yang akan datang, kayaknya nggak menang, waduh, tambah bingung lagi, gitu ya. Masya Allah. Toh akhirnya semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu ya. Hidup ini bukan buat main-main, gitu ya. Hidup ini Allah perintahkan untuk ibadah kepada Allah, gitu ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, gitu ya. Am hasibatum annama khalaqnakum abatan wa annakum ilaina la turja'un. Allah ingatkan kepada manusia, hai manusia, apakah kamu sangka, apakah kamu mengira bahwasanya aku ciptakan kalian itu main-main? Tidak ada perintah buat kamu, tidak ada aturan buat kamu. Semua sudah ada perintahnya, semua sudah ada aturan-aturannya, gitu ya. Dan apakah kamu mengira bahwasanya kamu tidak akan kembali kepadaku? Nah, gitu kira-kira itu ya. Masya Allah.
bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga betul-betul ini salat berjamaah ini Pak. Jadikan andalan buat kita semuanya, gitu ya. Amalan andalan lah Pak. Kalau sekiranya yang lain-lainnya mungkin agak kurang-kurang dikit lah, gitu ya. Walaupun juga diamalkan, tapi untuk satu perkara ini jaga betul-betul, gitu ya. Salat berjamaah. Karena inilah yang akan menjadikan daripada kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Ila salat yang akan menjadikan daripada cahaya nanti pada hari kiamat, yang menjadikan bukti nanti pada hari kiamat, akan menjadi penyelamat nanti pada hari kiamat, gitu ya. Ini salat ya. Di akhirat cahaya, gitu ya, penerang nanti pada hari kiamat, wajah berseri-seri nanti pada hari kiamat, gitu ya, sebagai tanda bukti keimanan, sebagai bukti daripada keislaman, dan menjadi penyelamat yang paling bisa diharapkan ini, gitu ya, yaitu salat wa najatan yaumal qiyamah. Maka kita diulang-ulang lagi, gitu ya, biar kita ini teringatkan lah, gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan kepada kajian kita. Di antara beberapa orang yang dicintai oleh iblis, gitu ya. Yang ke-10 sekarang, terakhir, ketika iblis datang kepada Rasulullah dan diperintahkan oleh Allah itu untuk datang kepada Rasulullah, untuk ditanya oleh Rasulullah, agar supaya menjadi pelajaran kepada kita semuanya, agar supaya kita menghindari daripada hal-hal yang disukai oleh iblis. Siapa mereka di antara manusia ini? Dan yang ke-10 adalah wasyaribul khamr, yaitu orang peminum khamr, pemabuk, gitu ya. Dan segala yang menjadikan daripada sebab orang itu mabuk, fly, gitu ya. Mungkin di zaman sekarang tidak ada model suntik, model isep, maka itu masuk Pak, gitu ya. Bagaimana kalau zaman dulu kan belum ada yang model suntik, yang model diisep, gitu ya, atau mungkin yang ditelan kayak pil, apapun bentuknya, gitu ya. Jadi bukan hanya yang diminum saja, termasuk semuanya, gitu ya. Baik melalui yang diisep, ataupun yang ditelan, ataupun yang disuntikkan, gitu ya. Nah, semua sama, gitu ya. Al-mutin alaiha, yang membiasakan daripada perlakuan seperti itu, gitu ya. Maka orang-orang yang kecanduan, orang yang membiasakan melakukan seperti itu, maka itulah termasuk diantara kekasih-kekasihnya iblis. Itulah teman-teman dekatnya iblis. Kenapa seperti itu? Orang-orang seperti itu Pak, biasanya tidak asik, tidak senang apabila melakukan sendirian. Maka tentulah mereka akan mengajak, membawa daripada orang lain bersama-sama. Karena maksiat itu kalau bareng-bareng juga enak dibandingkan sendirian, ya Pak. Gitu ya. Orang lihat konser, kalau yang lihat cuma sedikit Pak, gitu ya, mau cingkrak-cingkrak kayak apa juga nggak asik, gitu ya. Nah, kalau semuanya bareng sama-sama kan asik, gitu ya. Orang maksiat itu begitu. Maka orang mabuk, orang fly, orang macam-macam gitu. Nah, kalau ada teman-teman yang lainnya juga asik, maka mereka pasti akan mengajak yang lainnya, maka itulah yang disukai oleh iblis, ya. Masya Allah. Ruya Nabi sallallahu qol, man syariba khamran kharaja nurul iman min jawfihi, orang yang minum khamr dan segala teman-temannya tadi itu, gitu ya. Maka akan keluar daripada cahaya imannya itu dari dalamnya, di perutnya, dari dadanya, dari dalamnya lah, gitu ya. Nggak ada cahaya iman, wajahnya burak, gitu ya. Nggak ada cahaya, nggak ada nur dalam
di wajahnya itu. Dan orang itu Pak, kalau mati dalam keadaan seperti itu gitu ya, dalam keadaan mati minum khamr, jadi mungkin karena oplosan mati gitu ya, mungkin karena suntik mati, mungkin karena minum pil kebanyakan gitu ya, mati. Orang itu kalau dikuburkan tuh ya, kalau seandainya dihadapkan ke arah kiblat, itu bisa dibuktikan seandainya besok itu mayat itu dibongkar lagi, maka dipastikan orang itu sudah tidak menghadap kiblat lagi Pak. Itu dipuntir sama malaikat menghadap sono gitu ya. Sedemikian itu seolah Allah tidak suka, tidak senang. Itu yang mudmin, jadi orang yang membiasakan gitu ya. Jadi mudminul khamr, jadi orang yang membiasakan orang minum khamr gitu ya, yang udah biasa mabuk, udah biasa fly dan seterusnya itu, dan terus menerus seperti itu sampailah akhir kematiannya dalam keadaan seperti itu, maka orang itu diharamkan wajahnya menghadap kiblat sampai seperti itu ya. Masya Allah. Iya ya, masih dikuburnya masih menghadap sono gitu ya. Seandainya itu besoknya kok dibongkar, dilihat lagi keadaannya, itu sudah tidak menghadap kiblat lagi. Jadi itu ya, walaupun ketika dikuburkannya itu menghadap kiblat, nanti seandainya besoknya dibongkar lagi, orang itu udah nggak menghadap lagi, menghadap sono itu. Jadi gitu, dibalikkan daripada wajahnya itu. Bayangkan kalau sudah di dunia saja, ini belum sampai dikubur ya pendidiknya. Artinya sudah seolah diharamkan oleh Allah menghadap kiblat, gitu ya. Masya Allah. Orang-orang yang biasa kecanduan, gitu ya. Masya Allah. Maka hindari betul-betul, jauhi betul-betul, gitu ya. Jangan coba-coba. Anak-anak muda jauhi daripada obat-obatan yang berbagai macam yang merusak, gitu ya. Hati-hati. Dah habis tuh. Setelah Nabi SAW dah berakhir daripada 10 orang yang termasuk golongan yang dicintai oleh iblis. Kemudian Nabi SAW berkata kepada iblis, "Fakam ada'uka min ummati." Kemudian berapa banyak daripada musuh-musuhmu di antara umatku? Yang paling dibenci oleh iblis, setelah menjadi musuh betul-betul daripada iblis. Di musuhnya iblis. Iblis paling nggak suka dengan orang-orang ini, gitu ya. Maka berkatalah iblis qala, maka iblis berkata kepada Rasulullah SAW, adai, adapun musuh-musuhku isru nafaran, ada 20 golongan, ada 10 daripada orang yang dicintainya. Nah, yang dimusuhinya, yang dibencinya itu ada 20. Siapa yang pertama, ranking pertama yang paling dibenci oleh iblis, ranking pertama yang paling dimusuhi oleh iblis, anta ya Muhammad. Jadi pertama yang paling dimusuhi oleh iblis itu yaitu baginda Rasulullah. Jadi iblis itu Pak, dalam riwayat terangkan itu, jadi pernah kayak berputus asa dan mengawur-ngawurkan daripada debu di kepalanya itu pertama ketika dilaknat oleh Allah, ketika dikutuk oleh Allah, gitu ya. Yang kedua ketika diturunkan ke bumi, ke bumi, gitu ya. Kemudian yang ketiga ketika Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Ini karena menjadi asbab hidayah seluruh alam, gitu ya. Maka iblis ini benci betul. Ya sudah menjerumuskan banyak orang, ya. Dan Nabi telah menyelamatkan daripada orang-orang yang telah tersesat itu. Maka sangatlah dibenci oleh iblis.
maka sangat dimusuhi oleh iblis, ya. Fa inni abghiduka, maka aku sangat benci kepadamu ya Muhammad. Gitu. Masya Allah. Begitu ahli baitika, dan juga benci kepada ahli keluargamu. Itu Nabi, ya. Jadi iblis itu sangat benci kepada Rasulullah dan benci kepada keturunan baginda Rasulullah. Ya. Makanya nggak boleh kita membenci keturunan Nabi, itu nggak boleh, gitu ya. Adapun ada di antara keturunan daripada Nabi mungkin ada yang terlihat oleh kita ada yang nggak baik, ya itu urusan mereka, gitu ya. Nah, urusan mereka. Yang baik masih banyak, gitu ya. Seandainya ada yang nggak baik nampak oleh kita, katanya dia ini keturunan Nabi tapi kok nggak baik umpamanya, ya sudah, itu urusan dia. Ya, yang keturunan yang baik masih banyak, kita cintai aja yang baik-baik, gitu ya. Nah, nggak perlu benci, karena kita tidak tahu siapa tuh nanti di akhirnya harus kemudian dia lurus lagi jadi baik lagi, ya kita tidak tahu, gitu ya. Itu yang pertama. Jadi orang pertama yang sangat dimusuhi oleh iblis, yang sangat dibenci oleh iblis adalah baginda Rasulullah SAW, ya. Yang kedua, wal alimul amilu bil ilmi, orang alim yang mengamalkan ilmunya, ya. Orang alim yang mengamalkan ilmunya, gitu ya. Ini benci, gitu ya. Karena orang alim yang mengamalkan ilmunya nanti menjadi panutan orang, dan dia akan membimbing umat, dia akan mengajari umat, gitu ya, menjadi baik. Maka ini menjadi penyebab kebaikan-kebaikan. Jadi sangat benci itu iblis, gitu ya. Ini ada ulama mengamalkan ilmunya, menyampaikan ilmunya, gitu ya, menasihati umat, mengajak umat dari suatu kebaikan. Wah, ini iblis paling gedek ini, Pak, gitu ya. Masya Allah. Dan ini yang harus kita ikuti, ya. Ini yang kita ikuti, orang yang alim yang mengamalkan ilmunya dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu yang kita ikuti, gitu ya. Kebalikannya yang kemarin itu, gitu ya. Yaitu diantara ranking kedua, orang alim yang mereka itu berikhtilat dengan penguasa, gitu ya. Akhirnya ikut daripada penguasa, membenarkan penguasa yang zalim, gitu ya, mendukung pemimpin yang pembohong. Ini bahaya, gitu ya. Termasuk bahasanya salatun la yang durullah ilaihim, termasuk daripada 3 golongan yang Allah tidak melihatnya, wala yukalimuhum, dan Allah tidak bicara kepadanya, diantaranya itu, Pak, gitu ya. Makanya suatu keanehan kalau orang yang alim ngerti daripada ilmu agama, gitu ya, ngerti tentang hal haram, ngerti fikih, gitu ya, perintah ibadah, perintah sholat, kemudian mendukung daripada calon pemimpin yang tidak sholat. Bagaimana kira Pak? Kira-kira ini orang alim, ngerti ilmu itu, gitu ya, tahu ilmu tentang hal haram, gitu ya, tentang daripada ibadah. Terus orang alim itu mendukung daripada calon pemimpin yang tidak ibadah, tidak menjaga daripada sholat. Coba gimana gitu, kira-kira lo ya, kira-kira kok bisa-bisanya gitu. Kok bisa-bisanya, orang tahu. Bahaya itu, ya. Wahamil Quran,
Yang ketiga adalah orang yang hafid Quran. Orang hafid Quran, idza amila bima fihi, apabila dia mengamalkan apa yang di dalamnya. Udah hafal Quran, mengamalkan daripada kandungannya Al-Quran, Masya Allah, itu sangat dibenci oleh iblis. Itu sangat menjadi musuhnya iblis. Ini hafid Quran, menjaga Quran, gitu ya, dan dia mengamalkan daripada isi Al-Quran. Luar biasa ini. Qala sallallahu bersabda Rasulullah SAW, halamatul Quran urfan al-jannah yaumal qiyamah. Jadi orang-orang yang menghafal Quran itu nanti akan menjadi orang-orang yang terkenal pada hari kiamat dalam surga. Apa dia, Pak? Jadi orang-orang penghafal Quran, orang hafid Al-Quran itu nanti di akhirat, di surga sana, nanti menjadi orang yang paling terkenal, gitu ya. Masya Allah. Ya namanya ngapalin juga susah, Pak, gitu ya. Nah, jaganya lebih susah lagi. Ngapalnya susah, jaganya lebih susah, gitu ya. Kalau orang menjadi sarjana, Pak, selesai ya sudah, gitu ya. Dari jasa dapat jasa sudah selesai itu, gitu ya. Mau dijalankan ilmunya kayak enggak tuh, gitu ya. Orang ahli ekonomi, sarjana ekonomi, kemudian dia jadi Gojek ya nggak ada masalah, ya Pak, gitu ya. Nggak mengamalkan ilmunya ya nggak ada masalah, gitu ya. Jadi pekerja apalah, gitu ya. Sarjana hukum, dia ternyata dia usaha dagang, gitu ya, ya nggak ada masalah, ya. Udah jadi SH selesai, gitu ya. Tapi kalau hafid Quran nih, Pak, gitu ya, dia nggak selesai hafal terus selesai udah berhenti, nggak, terus menjaganya, gitu ya, lagi dan lagi. Menjadi urfa'u ahli jannah, maka menjadi orang terkenal nanti pada ahli jannah pada yaumil qiyamah. Wa syuhada'u qawatu ahli jannah. Adapun syuhada, orang mati syahid itu dia akan menjadi pemimpinnya di surga. Jadi pemimpinnya di surga ini orang-orang mati syahid, orang berjuang di jalan Allah, membela agama Allah, gitu ya, mati dalam satu pertempuran. Maka orang-orang seperti itu nanti akan menjadi pemimpin ahli surga, gitu ya. Adapun anbiya, adapun para nabi, ya, sadatul jannah, maka beliau mereka itu menjadi raja-rajanya ahli surga. Jadi asar apa namanya, kalau para nabi-nabi, ya, para rasul itu nanti jadi raja-rajanya ahli surga, ya. Jadi tiga, hafidul Quran, ya, syuhada dan anbiya. Masya Allah. Maka mengusahakan kalau bisa, kalau seandainya kita mungkin nggak jadi hafid Quran, ya Pak, kalau bisa mengusahakan di antara anak-anak kita bagaimana ada yang hafid Quran, gitu ya. Kalau seandainya anak-anak kita pun nggak bisa, sudah kebablasan gede, nah, bagaimana mengusahakan cucu-cucu kita, gitu ya, untuk menjadi hafidhoh Al-Quran. Jadi gitu, ya. Jadi ada apa, tabungan, Pak, ada tabungan kita. Kan dikatakan bahwasanya hafid Quran itu nanti akan membawa 10 keluarganya, ya, yang dipastikan masuk neraka, maka akan diselamatkan, ya, 10 ahli keluarga yang tentu ada suatu sangkut pautnya. Kalaulah seandainya nggak bisa pun, gitu ya, maka bagaimana kita bisa untuk menjadikan daripada orang lain, menjadi bapak asuh lah, atau mungkin kita bisa sedikit lah memberikan, membiayai orang hafid Quran, Pak. Jadi ada andil kita kepada mereka ini, agar supaya apa? Supaya kita mendapatkan daripada syafaatnya, gitu ya. Nah, jadi ada orang
ini potensi untuk hafid Quran ya, kita biayai gitu ya, masya Allah. Nah, maka insya Allah kita juga termasuk akan mendapatkan daripada 10 orang yang akan mendapatkan syafaatnya. Jadi itulah Pak. Belum lagi ketika mereka senantiasa baca Qur'annya. Jadikan orang itu hafid Quran, setiap hari baca Quran, gitu ya. Setiap malamnya dia baca Quran, gitu ya. Maka terus mengalir kepada kita karena kita yang membiayai itu, ya.